Betapa banyak ahlul bidah, baik Jahmiyah maupun Al-Mu'tazilah maupun Al-Asy'ariyah, mereka menolak sifat-sifat Allah. Di antaranya seperti mereka menolak sifat Allah di atas. Dalilnya apa? Akal mereka. Kata mereka ini melazimkan tempatlah, melazimkan waktulah, melazimkan macam-macam lah. Ya. Padahal terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas. Banyak sekali dalilnya. Rasulullah SAW ya, berdoa mengadahkan kedua tangan di atas. Kalau Allah di mana-mana ya kita ke bawah juga boleh, ke kiri juga boleh, ke kanan juga boleh. Rasulullah SAW tunjuk Allah di atas. Ya. Waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah SAW ke mana? Ke atas apa ke Bekasi? Ke atas. Ke atas. Sampai begitu dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai sebagian sahabat menyangka Nabi melihat Allah. Sampai ditanya dalam hadis Abu Dzar, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Apa kau melihat Rabbmu? Kata Nabi SAW, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi, bagaimana saya bisa melihat? Itu sudah sangat dekat. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang mengingkari Allah di atas, dia mengingkari mukjizat Isra dan Mi'raj, kelazimannya. Ya, karena Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Allah kemana? Ke atas, tanpa perantara malaikat Jibril, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan yang diyakini oleh masyarakat secara umum. Fitrah masyarakat meyakini Allah di atas. Bukankah kita sering dengar kalau ada masalah kata mereka kita serahkan kepada yang di atas? Benar atau tidak? Sering dengar atau tidak? Tanya Allah di mana? Allah di mana-mana. Tapi maksud mereka Allah di mana-mana itu bukan zat Allah, tapi mereka meyakini ilmu Allah di mana-mana. Allah mengetahui apa? Segala-galanya. Tapi waktu mereka berdoa, mereka mengarahkan ke mana? Ke atas. Kalau mereka menghadapi sesuatu, kata mereka kita serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala al-imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu lamma su'ila an qawlihi ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa, qala man hasara Allah ta'ala fil jihatil fawqiyyah aw at-tahtiyyah faqad kafar. Imam Abu Hanifah ketika beliau ditanya tentang ayat ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa, beliau menjawab, siapa yang membatasi Allah dengan arah atas maupun arah bawah, faqad kafar, maka dia telah keluar daripada agama Islam. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, ulama yang hidup pada masa periode salaf. Jadi kalau ada orang mengaku salaf, dia harus mengikuti akidahnya Imam Abu Hanifah. Wa qala al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, salah satu gurunya daripada Imam Asy-Syafi'i, mengatakan ketika menjelaskan tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kata beliau, al-istiwa ma'lum wal kaifu 'anhu marfu' was-su'alu 'an dzalika bid'ah. Istiwa itu maklum, diketahui dari ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Wal kaif, tapi sifat-sifat makhluk, bagaimana istiwanya Allah itu marfu'. Artinya istiwanya Allah itu tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Was-su'alu 'an dzalika bid'ah, bertanya bagaimana cara istiwanya Allah itu adalah merupakan suatu bid'ah. Jadi mencari-cari bagaimana cara istiwanya Allah itu bid'ah. Nah, inilah pendapat Imam Malik. Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lamma su'ila 'an dzalik. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah meridhoinya, ketika ditanya tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, beliau menjawab, amantu bila tashbih, saya beriman tanpa tasybih, tanpa menyerupai Allah dengan makhluk. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, wa qala al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu,
Istiwa kama qol la kama yakhturu bil bal. Istiwanya Allah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, tidak seperti apa yang terlintas dalam hati kita. Jadi inilah pendapat imam mazhab, imam yang hidup pada masa periode salaf. Mereka berempat meyakini bahwa istiwanya Allah tidak bertempat. Istiwanya Allah tidak bil makna istaqarra atau bil makna duduk. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan tempat, tidak butuh ke tempat. Imam Ali mengatakan, Inna Allaha khalaqal arsya izharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dzatihi. Allah menjadikan aras untuk memperlihatkan kekuasaannya, bukan untuk mengambil tempat. Jadi Allah Maha Suci daripada bertempat. Allah tidak di aras dan Allah tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Apapun yang terlintas di dalam diri kita, terlintas di dalam hati kita tentang Allah, maka itu bukan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Dunnun al-Misri, mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas dalam hatimu tentang Allah, Allah begini, Allah begitu, Allah bertempat, Allah punya tangan, Allah seperti makhluk, fallahu bi khilafi dzalik, maka itu bukan Allah. Inilah akidah para ulama salafus saleh.